Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safari, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana Pak Marijo sendiri? Alhamdulillah, Pak Safari sehat. Alhamdulillah. Ini mohon izin untuk mohon waktu sebentar guna wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kira-kira Pak Marijo ini ada waktu nggak? Ya, alhamdulillah selalu harus menyediakan waktu ya untuk istilahnya pengembangan kompetensi guru-guru, yaitu menurut saya harus jadi satu prioritas. Oke, terima kasih Pak Marijo yang telah memberikan waktunya untuk kegiatan wawancara saya. Mohon izin bertanya ya, Pak Marijo. Kira-kira tentang apa ini? Ini tentunya tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Pak Marijo selama ini bagaimana Pak Marijo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak Marijo? Oh iya. Baik, mengidentifikasi kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Ya, tentu saya menganalisis ya secara mendalam masalah tersebut. Kalau masalah tersebut misalnya ya setelah saya dalami itu tidak menentang norma atau dua-duanya sama-sama baik gitu. Hanya mungkin cara pandang atau mungkin prioritas mana yang diambil. Kalau sama-sama baik, ya disinilah tentu saya langsung menyimpulkan berarti ini dilema etika. Kemudian yang satunya lagi, jika dua permasalahan tersebut saling bersinggungan, kok satunya benar tetapi satunya ada hal-hal yang dilanggar atau satunya itu bukan kebenaran sebenarnya tetapi hanya mengikuti kesenangan atau kebiasaan-kebiasaan yang mana sebenarnya kebiasaan tersebut bisa jadi ya bukan benar tapi hanya kebiasaan terjadinya salah. Maka ya itu tadi caranya menurut saya memahami dan mendalami permasalahan tersebut dengan seksama. Saya kira gitu Pak. Mantap sekali Pak Marijo. Kemudian Pak Marijo, selama ini bagaimana Pak Marijo menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Pak Marijo ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Ini berarti masalah yang dilema etika, karena dua-duanya mengandung unsur kebenaran. Nah, cara saya memutuskan kalau tahap berikutnya setelah kita ketahui benar ini adalah dilema etika, tentu ya saya menerapkan ya teori-teori yang sudah saya pelajari, misalnya ya paradigma, ada prinsip, kemudian ada langkah gitu. Nah, tentu yang paling pertama adalah putusan mana yang paling mendukung atau berpihak pada siswa. Nah, itu menjadi prioritas utama saya kira ya. Dan tentunya kemudian mana yang harus disegerakan, apakah itu prioritas, kemudian ini individu lawan kelompok misalnya begitu. Berarti kalau lebih besar itu nurakapi atau istilahnya memberikan maslahat kepada lebih banyak dengan yang sedikit, itu berarti kita lebih pentingkan pada yang lebih banyak. Dan itu salah satu dari ya prinsip-prinsip yang saya ambil. Mantap sekali Pak Marijo. Sudah mantap. Kalau boleh tahu ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Marijo lakukan untuk memutuskan atau mengambil keputusan di SD tingkat tengah 1 ini Pak Marijo? Langkah prosedur yang biasa kami laksanakan, pertama kami melakukan identifikasi, identifikasi secara
yang mendalam terhadap permasalahan tersebut. Kemudian ya untuk mendukung identitas tersebut, saya mengumpulkan ya fakta-fakta, informasi orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Ya, kita ya kalau itu manusia, kalau itu maksud saya itu dilibatkan dalam perbincangan, dalam musyawarah, dalam menganalisis dan ya setelah diketahui dan bukti-bukti kita, fakta-fakta itu ya barulah kita memutuskan ya, atau menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut. Jadi yang pertama tadi identifikasi yang mendalam, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, siapa saja yang terlibat, kemudian juga ada pembuktian legal ataupun yang lainnya. Mungkin Pak Marijo seperti itu gitu? Ya, kayaknya gambarnya begitu harganya. Selanjutnya Pak Marijo, untuk yang selama ini Pak Marijo alami, yang paling Pak Marijo anggap paling efektif dalam memutuskan atau pengambilan keputusan, kira-kira kasus-kasus dilema etika yang seperti apa Pak Marijo? Yang paling efektif diputuskan itu dilema yang apa ya, itu arahnya kemana Pak? Apa namanya, cara pengambilan keputusan yang paling efektif tentang mungkin yang Pak Marijo alami tentang dilema etika itu yang seperti apa? Oh iya. Ini cara-cara saya kira ya, itu menurut saya ya saya ambil langkah pribadi terlebih dahulu dengan kemampuan saya gitu. Apalagi masalah tersebut harus segera ya, sifatnya urgent, segera itu ya menurut saya ketika itu bisa saya selesaikan ya, saya akan selesaikan sendiri tentunya melalui tahapan-tahapan tadi. Kemudian ketika itu harus membutuhkan orang lain ya, dengan musyawarah yang terlibat, maka itu juga saya lakukan. Itu saya kira itu. Jadi tadi kalau memang membutuhkan skala prioritas itu ketika hanya memerlukan pengambilan dari Pak Marijo sendiri, berarti Pak Marijo langsung prioritaskan, langsung diputuskan. Tetapi kalau itu membutuhkan kiranya musyawarah dengan pihak yang lainnya, Pak Marijo juga melaksanakan musyawarah tersebut. Iya. Kemudian Pak Marijo, hal apa saja yang selama ini Pak Marijo alami, terutama tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang dihadapi Pak Marijo kira-kira apa saja? Tantangan yang saya hadapi tentunya karena ini sesuatu yang benar lawan benar gitu ya. Saya kira keberanian untuk mengambil sikap gitu ya, seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, yang sering sekali itu kita melawan kebiasaan gitu ya. Sama-sama benar ya, yang satunya itu sebenarnya masih ada yang lebih prioritas lagi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, saya kira ini tantangan yang harus saya hadapi. Kemudian perlu juga ya mengajak, memberikan pencerahan ya, arahan kepada pihak-pihak sekolah gitu terhadap bagaimana ya, teknik mengambil keputusan dengan analisis ya, dilema etika atau rujukan moral. Jadi biasanya kami sudah sampaikan di setiap ya, komunitas belajar di sekolah menjadi salah satu bagian dari materi itu. Jadi saya tantangan itu ya,
nanti ya, anak-anak itu bukan, tidak hanya anak-anak, dia guru-guru dalam memutuskan masalah baik di sekolahan, ya, ternyata juga di kelas juga demikian. Saya kira itu. Mantap sekali ini Pak Marijo. Saya ulang berarti ini bisa dipastikan kalau tantangan yang paling utama itu yang pertama keberanian untuk mengambil sikap, kemudian jika itu etika itu melawan kebiasaan, ada benar lawan benar, tetapi ini ada yang lebih baik, lebih optimal, maka ini diambil seperti itu Pak. Ya, saya kira itu. Untuk guru juga ada desi ataupun apa ya, penularan, ya, berbagi praktek baik begitu ya, meskipun internal sekolah tapi tetap pengambilan keputusan ya itu tetap disebut berbagi juga. Terima kasih Pak Marijo. Kemudian Pak Marijo mohon izin bertanya lagi, apakah ini Pak Marijo ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin apakah Pak Marijo langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Baik, terkait penjadwalan ini kami sesuaikan bentuk permasalahannya. Ketika itu sesuatu yang masalah tersebut itu harus segera, apalagi yang berdampak atau berakibat pada peserta didik, maka itu harus cepat dan segera gitu. Bagi permasalahan tersebut misalnya ya cukup melibatkan ya kepala sekolah atau guru dengan pesan tadi, pokoknya berpihak pada peserta didik. Jika itu tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak yang panjang atau dampak yang paling pada siswa, maka ini termasuk prioritas dan itu harus selesai di saat itu juga ya, prioritas utama ya Pak. Ya. Dan kalau sifatnya itu panjang ya, jangka panjang dan menengah kali itu tidak harus diselesaikan pada waktu itu ya, kami ada jadwal. Jadi kami sepekan sekali ada koordinasi sekolah ya, baik itu bentuknya rapat maupun berbagi ya, untuk itu juga jadi bagian dari pembahasan hal-hal terkait permasalahan kepemimpinan dan sekolah, utamanya jika ada hal-hal terkait dengan dilema etika kayak itu. Mantap sekali Pak Marijo. Ya benar-benar kalau urgent ya langsung ditanggapi, diselesaikan begitu juga ya, karena ini berdampak pada murid atau tidaknya itu kalau lama-lama dibiarkan nanti akan berefek panjang seperti itu ya Pak ya. Ya, saya kira gitu. Oke, selanjutnya Pak Marijo, untuk yang selama ini Pak Marijo alami, adakah faktor-faktor yang mempermudah ataupun yang membantu Pak Marijo dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema etika benar lawan benar Pak Marijo? Baik, faktor yang mendukung kita pertama saya kira pemahaman kira penting ini ya, ilmu tentang masalah. Sebelumnya kami kan, saya mungkin ya, dan juga belum memahami apa sih sebenarnya ada dilema etika dan kesukaan moral. Setahu kita kan kami mengira misalnya, oh ini dilema etika, ternyata salah satunya adalah kesukaan moral ini karena keinginan pribadi atau kesenangan semata. Berarti menurut saya pemahaman tentang ilmu ini perlu dimiliki oleh setiap pemimpin ya, baik guru maupun sekolah. Yang kedua adanya faktor itu sudah pengetahuan terus pengalaman. Saya kira ketika kita sering ya mengaplikasikan, implementasikan ilmu ini, ya, lama-lama saya kira kita mahir ya menghadapi memecahkan gitu ya permasalahan itu. Kemudian ya tambah juga mungkin ketika kita membutuhkan pihak lain, saya kira ya cukup memudahkan kita. Ada kalanya masalah tersebut itu masalah yang melibatkan berbagai pihak. Misalnya di sekolah, luar sekolah itu ada
nanti ada pengawas, ada komite, ada orang tua, saya kira. Pertanyaan berikutnya Pak Marijo, tadi kalau faktor-faktor yang mempermudah tadi Pak Marijo mengatakan pemahaman dalam pengambilan keputusan, kemudian yang kedua itu pengalaman, dengan adanya pengalaman itu sering mengaplikasikan sehingga mempermudah kita dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir kolaborasi dengan teman yang lain untuk memutuskan pengambilan keputusan seperti itu nih Pak Marijo. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Marijo, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Marijo tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat diberikan untuk pengetahuan ataupun pembelajaran apa yang dapat Pak Marijo petik dari pengalaman-pengalaman di dunia? Ya, saya kira dengan adanya tahap-tahap menentukan itu, saya kira kita belajar untuk berhati-hati ya, tidak mudah menentukan atau memutuskan sesuatu tanpa kita pikir dan analisis dulu. Cepat boleh, tetapi tepat juga saya kira harus gitu ya. Itu nilai-nilai itu. Kemudian nilai-nilai ya bagi kita belajar gitu. Kita harus belajar, ternyata banyak ilmu yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Kemudian nilai-nilai kolaboratif ini, kolaborasi kita dalam mengatasi, menyelesaikan masalah. Jadi kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Marijo, ini sudah sangat lengkap sekali pertanyaan saya sudah dijawab semua dengan Pak Marijo. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Marijo yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan teriring doa semoga SD tingkat tengah 1 selalu jaya, selalu berjaya, dan mohon doa restunya juga semoga dengan saya mengikuti guru penggerak ini bisa memberikan dan menambah kompetensi, pengembangan kompetensi yang saya dapatkan. Dan yang terakhir, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih Pak Marijo. Ya, sama-sama kita belajar. Ya, mudah-mudahan tahap-tahap bergerak berikutnya berjalan lancar. Amin, amin, amin. Demikian saja Pak Marijo. Dari saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Ya, sama-sama Mas Mari. Halo Pak Marijo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter, itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila